Karena dulu itu aku nggak bisa nyanyi. Ini bener gak nyambung nih nyanyinya Nggak nih. nyambung. Ya bener-bener nada apa yang dipencet aku pun beda. Sekarang mau didoain gak biar ketemu lagi? Gak taunya dia udah bawa stroller. Pas ketemu natapnya sama. Halo Music Lovers, ini weekend, hari Sabtu dan Minggu artinya waktunya Soundcore Podcast. Kita akan bercerita karena setiap musik pasti punya cerita. Balik lagi bareng gue, Cakri Miller. Tepuk tangannya dong teman-teman. Aduh, udah ditepokin jadi lebih semangat ya harusnya ya. Seperti biasa kita akan kehadiran tamu-tamu spesial, musisi-musisi tanah air nih, baik yang kita udah kenal banget, udah menyeberangi berbagai era, musisi yang udah populer banget, atau yang kita baru denger cuman seliweran di FYP kalian, tapi kok belum kenal orangnya. Biasanya tuh Soundcore Podcast didatengin nih di studio kita nih. Seperti yang satu ini, cantik sekali, menggemaskan begitu ya. Naomi Ivo ada di samping kita. Hai Naomi, apa kabar? Baik. Itu lucu banget ya. Aku gak mau singgung tapi berkerlap-kerlip gitu ya. Iya, aku tadi pagi tiba-tiba aduh kok Tung gitu, jerawat ada yang gitu. halo gitu ya. Karena aku udah tutupin aja acne sih yang ukuran gede jadi Oh ya, ini kelihatan menunjukkan anak sekarang. Karena Acne Peach adalah sahabat. Oke. Nomi, ini kalau ngobrol soal dunia entertain, justru kamu sebenarnya awalnya malah dari peran gitu ya. Betul. Dari peran terus nyebrang ke nyanyi. Gitu gak sih perjalanannya berarti gitu kan? Berpindah. Ya. Berpindah. Iya sih bener nyebrang sih. Menyebrang gitu kan. Nah, kalau di peran sendiri kamu mulai dari kapan sih? Jadi dulu itu aku mulai dari umur 4 tahun. 4 tahun Jadi kamu masih udah kecil banget. Aku tuh dulu anaknya ekstrovert banget. Sekarang juga masih sih, cuman masih ya. lebih mengurang lah ya karena udah makin dewasa gitu. Dulu aku suka banget nonton TV, terus kayak bilanglah ke mama alhamdulillah support banget kan. Jadi aku bilang, "Ma, aku pengen main juga dong di TV, pengen juga entertain orang." oke. Jadi biasanya orang kan suka nonton TV ya, cuman kalau aku tuh pengennya di dalam Ada di TV-nya situ. dan mengentertain orang-orang gitu. Jadi Oke. pengen bikin orang tuh nonton aku gitu. Terus akhirnya mama pun juga kayak oke gitu kan. Dicobalah casting, coba iklan, Umur coba 4 tahun film. tuh ya. 4 tahun sampai 3 tahun itu aku sempet les juga. Kalau nggak salah aku les acting peran ada gitu. namanya di Senayan gitu. Pokoknya tempatnya belajar presenter, belajar acting, nyanyi semua ada di situ jadi satu. Akhirnya di umur 7 tahun tuh aku dapet film layar lebar pertamaku. Langsung masuknya layar lebar. Iya. Wow. Nggak tahu kenapa pas itu tuh aku ikut audisi kayak kalau zaman dulu kan audisi. Judulnya apa tuh berarti di tahun berapa itu? Kalau filmnya Putih Cinta Melati. Cuman sebelum itu tuh kalau dulu kan sering banyak ada kayak pencari bakat gitu-gitu kan. Nah saat itu aku nyoba itu tuh sampai bener-bener maksudnya nyari semua tuh sendiri gitu. Kayak aku emang ngerasa pengen nyoba nyobain semua nungguin pengalaman beneran gitu. Jadi padahal ini sebenarnya ini ya tante, ya oma, ini yang udah bener-bener nama Ivo di dunia hiburan tanah air nih buat yang tahu nih ya. Buat yang tahu, kalau nggak tahu coba ditanya mama, papa, tantenya gitu nih, nama Ivo nih udah legend lah di dunia hiburan ya, itu Indonesia. mungkin aku juga termotivasi karena keluarga sendiri kan. Cuman pas itu memang pengen sendiri. Jadi akhirnya cobalah yang pencari bakat tuh gak masuk. Akhirnya umur 7 tahun dapet film pertama layar lebar gitu. Dan akhirnya lanjutnya di layar lebar memang. Tanpa ada ini
memo-memo tersendiri dari siapapun itu? Enggak sih, Bener-bener sendiri aku gitu ya? saat itu tuh masih yang kayak tunggu di basement gitu masih Oke. ada. Dan Wow. aku pun juga bilang sama kayak, "Nggak apa Ma, aku pengen coba sendiri gitu, aku pengen coba." Kadang bisa juga misalnya kayak, dari Ya, tante atau apa gitu, cuman benar. Ini keponakan gue nih, ya iya bolehlah coba iya, dilihat, dites cuman dulu. enggak sih, jadi makanya aku Keren. sendiri gitu. Mhm. Akhirnya, lebih kerasa lah, maksudnya lebih ada experience-nya, lebih Proses, ya bener. lebih jadi ada memori untuk bisa aku cerita juga dan Mhm, aku ngerasain juga. Jadi umur mhm. 7 tahun baru dapet film pertama, habis itu lanjut ke Dan lebih film. banyak memang layar lebar. Apa Betul. abis itu juga sempat nyicipin stripping juga gak sih? Enggak, kalau sinetron aku enggak, belum Oke. pernah. Karena Memang 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 udah ngebatasin? Enggak lah kalau karena pendidikan stripping. sih sebenarnya, Oh, karena oke. kalau dari aku dan keluarga, pendidikan itu nomor 1 ya. Mhm. Jadi kalau misalnya stripping kan tuh setiap hari. Iya, Jadinya kalau repot kalau ya. film atau iklan FTV kan masih bisa Udah berapa tahu ya, bulan per gitu. judul Iya, udah per tahu, judul, udah bisa iya. memposisikan. Nah itu berarti dari let's say 7 tahun udah punya catatan di layar lebar. Betul. Nyebrangnya ke musik, Ada yang gangguin gak sih? menarik gak sih gitu? Enggak sih, karena memang anaknya suka banget nyoba experience baru ya. Jadi, Oke. Tapi dia di entertainment ini ya, iya peran betul. terus ya udah musik gitu. Iya, cuman dari keluarga papa, Mhm. dari keluarga Ivo kan memang kebanyakan penyanyi ya. Jadi Bener. lebih ke musik. Mhm. Dan aku dari dulu kecil karena memang pertamanya di film, lebih ke peran, aku mikir kayak, kayaknya aku pengen juga deh FOMO gitu, kayak pengen juga deh, Mau ngecek ini ya, ikutan. mau ngecek darah nih, Iya. genetika penyanyinya ada nggak nih? Tapi interesting karena Heeh. dulu itu aku nggak bisa nyanyi. Oh Aku gitu? memang buta nada dulu. Jadi Wow. memang di poin sampai Bener-bener yang gak nyambung nih nyanyinya nggak nih? nyambung. Ya bener-bener Oke. nada apa yang dipencet aku pun beda gitu. Iya, Dan iya. kalau acting kan dulu aku masih pede ya, karena Fales kayak lah ya gitu lah ya. iya, Heeh. kalau dulu acting masih pede kayak Heeh. di belakang kamera tuh Mhm. masih oke, bisa Mhm. diulang-ulang. Mhm, Kalau mhm. nyanyi kan beda ya, kalau Mhm. misalnya live depan orang, live Mhm. langsung, saat itu aku Mhm. ngerasa aku bisa nyanyi, cuman ternyata enggak, karena dapet banyak kritikan juga dan aku yang kayak, Oh. tapi sekarang udah mikir, oh itu jadi pelajaran sih. Dan aku orangnya agak ambis ya, jadi tuh Heeh. aku orangnya, oh pokoknya harus bisa, pokoknya harus bener Berarti gitu. itu di tahun berapa ya, Nomi ya? 2015, Mulai kamu bener-bener mulai nyobain dulu gitu? 14 2015? kayaknya sih, iya Dan baru sih. di tahun itu pas nyanyi ngerasa, gue Deftones Oh nih. nyanyinya Enggak? tuh 2016-an, 17 lah, 2016. itu udah mulai yang kayak, gue bisa nyanyi gak sih? Gitu kayak Itu baru ngetes dulu, gue bisa nyadar. nyanyi apa gak sih? Karena mamaku sendiri juga kayak, "Dek kamu buta nada." Kayaknya gak bisa nyanyi deh. Terus aku bilang, "Enggak, aku bisa nyanyi," gitu. Terus udah akhirnya aku les. Aku akhirnya les dan aku bergiat banget sampai yang aku tuh gak bisa diem. Pede Bener-bener gak, kali anak ini ternyata ya. bener. Aku pun juga gak tahu Iya, kenapa iya. kayak gitu. Cuman menurut aku itu hal yang dulu bukan aku malu sih, tapi lebih ke malah tanpa itu, tanpa sifat aku yang seperti itu, aku kayaknya Kamu nggak gak bakal tahu. bisa gitu. Heeh. Dan akhirnya aku umur 13, 14 tuh aku udah mungkin lumayan, bukan capek ya, bukan bosen juga, apa ya, pengen, kan udah lama di film, jadi akhirnya aku ngerasa ya aku butuh istirahat juga deh gitu. Oke. Karena memang aku tuh ada penyakit sinus juga kan, jadi lumayan gampang sakit gitu. Dan akhirnya aku mikir kayak aku mau musik aja. Akhirnya les nyanyi sembari film, terus aku nyanyi di satu gigs. Oke. Tiba-tiba ada musik label yang nonton aku dan dia mau nge-sign aku. Dan di situ aku ngerasa, oh oke, berarti aku udah gak buta dada. Gitu. Oh, berarti udah gak nyakitin kuping orang ya. Betul, gitu ya. gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa sih, maksudnya Iya, akhirnya orang udah langsung pasti denger oke lah musik gitu. label kok yang langsung pengen Iya. narik nih. Atau mungkin sebenarnya udah ya, atau malah disadarin udah ya gak usah nyanyi lagi. Enggak sih, tapi aku malah tetep paksain, Malah aku nyanyi terus Oke. Dan gitu. itulah yang musik label yang terus ngawal Naomi sampai sekarang. Betul, saat itu mereka bilang, oh pas itu suaraku udah bagus gitu, maksudnya udah oke lah ya, bukan bagus tapi Ceritanya. udah Suaranya oke udah gitu, bagus. udah nggak salah nada, jadi ya udah gitu. Oke. Akhirnya masuk ke label dan lanjutlah di penyanyi. Karena kalau udah masuk label kan aku sempet mikir kayak, wah ini kalau udah di Motion berarti gue jadi penyanyi beneran nih gitu. Gak boleh Maksudnya bercanda nih kontrak gitu. nih gak bercanda-canda, gak cuman cover doang. Akhirnya aku Iya. mikir, tapi kesempatan gak datang Nggak dua datang kali. Dan kali. aku ngerasa yaudah oke gas aja gitu. Kok emang anaknya Oke. semua oke aja, udah Yang jalanin paling kaget aja. mungkin mama kali ya. Lan
nih anak udah bisa nyanyi nih jadinya nih Iya, gitu ya. tapi dia bilang, Oke improve deh. banget gitu. Oke. Nah, kita akan ngobrolin soal single terbarunya Naomi juga. Yes, boleh. Selesai ya. Yes, Selesai. Tapi kita belum selesai Music Iya, Lovers. nggak selesai Sekarang masih mau dong. ngomong nih, masih mau ngobrol nih kita. So stay tune di segmen berikutnya masih di Yuk. Soundcore Podcast. Balik lagi di Soundcore Podcast Music Lovers. Kita masih bersama Naomi Ivo yang ini lucu banget sih sebenarnya itu cerita tadi. Kita masih menertawakan kepedeannya itu dengan menyanyi, tapi lah dilalah dia jadi penyanyi gitu loh sekarang. Sementara pas denger kayak mama bilang kamu kayaknya buta nada deh. Terus tante juga Astri Ivo ini dulu dikenalnya dia juga penyanyi lady rocker di zamannya gitu ya. Oh, iya. Ada keponakannya nggak taunya sempet nangsley kalau Oke. Belum menemukan jalan. Belum menemukan jalannya, kayaknya. tapi sekarang sudah menemukan jalannya Alhamdulillah. ya. Meskipun single terbarunya yang baru aja keluar 30 Agustus kemarin ya. Yes, betul. Congratulations. Thank you. Judulnya Selesai nih. Yes. Tapi semoga gak selesai sampai sini dong. Betul, Akan jangan dong. menantikan album ya, siapa tahu ya. Amin. Cerita soal apa sih Selesai ini nih Ami? Selesai itu single aku Keberapa tuh? Keempat ya? Jadi Oke. memang agak berbeda dari single yang aku pernah rilis sebelumnya. Karena banyak liriknya juga barat ya. Yes, betul. Yang pertama memang barat, terus kedua ada hip hop. Pokoknya memang genre-nya tuh aku di label aku bilang aku nggak pengen satu template gitu. Oh, Jadi memang aku oke. pengen explore ke a lot of genres. Dari gitu. kamu yang mengutarakan Dari itu ya. aku. Jadi bukan sampai mereka ditentuin bilang tuh, label. mereka tuh sampai bilang kayak kadang tuh kalau misalnya Pede label banget emang. iya kalau label tuh harus nantang penyanyinya gitu. Iya, Kalau ini kebalikannya. kebalikan. Karena memang aku kayak aku pokoknya pengen genre ini, pengen genre ini, pengen genre ini. Cuman memang nggak ada yang benar-benar stick satu ya. Iya, Cuman iya, menurut iya. aku it's okay to explore gak sih. Benar. Yang penting tetap tanggung jawabnya ada gitu. Ya, kan Maksudnya dicoba bener dulu. Ciri khas coba. Naomi-nya ada di Betul, situ. kita Cuman lagi masih genre-nya aja mencari yang bisa gitu. beda. Akhirnya keluarlah lagu Selesai ini. Memang dari sebelumnya tuh lebih ke R&B, hip hop. iya. Kalau yang ini bener-bener pop Indo galau. Dan Galau bener-bener banget. iya galau banget. Jadi aku emang sering cover di TikTok kan. Dan aku selalu ada template aku namanya Gimana Ya. Jadi setiap aku nyanyi tuh sebelumnya pasti aku ngomong gimana ya. Dan itu aku selalu cover lagu galau. Oke. Dan akhirnya aku mikir kenapa kok aku gak bikin lagu galau aja gitu. Sekalian gak nanggung Iya nih. betul akhirnya. Ini soundtrack untuk yang mau move on tapi gagal mulu, apa akhirnya udah setelah gagal akhirnya bisa move on ya? Ini lebih Selesai. jadi kayak selesai ini lebih kayak reminder sih. Jadi kayak tentang hubungan yang udah gak layak untuk dilanjutin. Dan setelah putus antara cewek atau cowoknya tuh tetap mau balikan sama Iya, mantan iya, ini iya, karena iya. dia gak mau cari yang baru. Karena mungkin capek atau males gitu kan. Jadi dia mending kayak udahlah gue balik aja sama yang lama gitu. Dan aku itu sebenarnya based on story teman-teman aku. Jadi sering curhat gitu. Dan Gak akhirnya ada cerita-cerita kamu. well mungkin banyak juga yang relate gak sih kan. Iya, ke diri iya, sendiri iya, juga. iya. Akhirnya udah Jangan bikin lah. cinta kedua kali Yes. dengan orang yang sama lagi ya. Ya inget ya. Ya. Ada yang begini di ujung situ. Ya oke. Itu lirik gongnya sih memang di situ. Nah ini proses produksinya Selesai sendiri ada apa namanya campur tangan kamu juga nggak? Yes, jadi memang pas workshop pertama itu produsernya Kanuki, ada Kanuki Nares. Dia tim aku tuh benar-benar suportif banget ya. Jadi mereka tuh bertukar pikiran bareng gini-gini. Jadi dia nanya kalau zaman Gen Z sekarang tuh masalah itu lagi apa sih gitu. Akhirnya tetap harus aku ngikutin sering ya. cerita-cerita gitu. Akhirnya terbuatlah lagu Selesai ini dan pas aku denger langsung wah ini sih pasti banyak yang relate nih. Aku pun juga sedikit iya gitu. Tapi akhirnya terbuatlah lagu Selesai. Oke. Karena semua kayaknya lagu-lagu sedang waktu Indonesia bagian galau ya. Betul. Jadi momentumnya pas juga nih ya. Iya. Selesai ini keluar gitu ya. Nah itu selesai. Tapi maksudnya itu single Selesai. Yes. Single paling baru ya. Meskipun judulnya Selesai. Tapi sebelum-sebelumnya kan ada Never Be Yours ya. Never Be Yours, Never Be Yours, Round and Round. Ada satu Fakta. lagi. Nah ini semuanya liriknya barat. Enggak ada yang campur juga ya. Ada yang Ada yang Never Be Yours tuh Indonesia. full barat, Full Round and barat. Round ada Indonya sedikit. Round and Round itu aku collab sama penyanyi Singapura dan Korea. Nah Dan dia bahasa Inggris, cuman aku juga selipin ada bahasa Indonya. oke.
sama terakhir Fakta itu collab juga Oh itu sama bacanya Fakta hip ya? hop, ya Fakta. Oh oke Iya. oke. Nah ya itu juga ada collab juga sama rapper lah ya, Ya ya itu jadi gitu. Fakta. Nah kenapa Naomi milihnya nih musik-musik yang ya gini ada hip hop, R&B gitu, ada selipan ada rapnya juga. Melihat itu juga kekinian atau ada ke R&B-an dalam dirimu? Atau Well, apa nih itu ciri apa kamu ya? gitu, musik kamu? Karena kalau aku tuh kalau denger lagu nggak pernah satu genre. Jadi kayak menurut aku karena ke-influence jadi pengen juga nyanyi nge-explore gitu. Dan kalau yang round and round misalnya hip hop, aku memang kadang suka lagu mellow banget, kadang suka lagu yang upbeat banget. Iya, Sebenarnya kompak. masuk semua sih. Jadi makanya kalau ada job misalnya collab atau apa, aku sih ambil aja gas gitu. Paling suka gitu ya. Paling suka Nah, nantang diri. Nah, urusan nanti yang dengerin atau yang ngelihat shock karena ya udah melihat kepedean kamu ya udah. Oh guanya juga. Itu bagus. In a good Betul. way maksudnya Iya, in a gitu good way. kan. Yang kayak begitu orang kan kadang kan harus diingetin sama orang lain yang melihat atau mendengarkan. Oh Betul. artinya setelah diingetin jadi kursus nyanyi dan ternyata jadi seperti Karena sekarang. kita perlu juga kayak gitu Iya, sih bener, untuk bener, mereflect lagi ke diri sendiri. Nah dari proses-proses udah keempat single ini mana yang paling menarik? Menariknya ya bisa dari serunya, nyebelinnya kayak atau bahkan bikin nyesel juga gue repot nih gitu. Well kalau semua ada sisi positif negatifnya juga sih. Kalau misalnya Karena tadi kan ada collab sama yang yes, Korea yang dan itu mungkin Singapura. paling menarik dan Oh, seru itu buat ya. aku karena dia itu bukan WNI gitu. Jadi dia rekamnya, dia pun produsernya juga si Dylan oke. ini di Singapura, dia rekamnya di sana, yang di Korea rekam di Korea, yang aku di sini. Kadang kalau Dylan sering ke Indo juga sih, cuman tetap aku tuh kan bisa nyanyi, cuman kadang nggak bisa produce kan. Jadi kalau aku rekam sendiri rumah tuh aku bingung sendiri gitu kayak ini ngirimnya gimana. Iya, Tapi iya, lumayan iya. seru karena jadi lebih Jadi belajar gitu. belajar, Jadi itu sih karena beda tempat. Oke. Terus video klipnya juga si Anu ini yang Korea nggak bisa ke Indo, kita Jadi di di sana. sana. Jadi zoomnya tuh tiap minggu gitu. Dan perbedaan jam juga kan. Iya. Yang udah pasti juga perbedaan bahasa ya. Berarti trilingual. Yes. Korea, Indonesia dan juga Inggris. Yes, betul. Wah keren. Apa tadi judulnya yang itu? Round and round. Round and round. Iya. Itu bisa didengar Muter-muter juga. deh. Ya bener juga. Muter-muter dan muter-muternya di negara-negara yang juga lagi hype banget ya. Yes, betul. Oke deh. Kita di segmen berikutnya mau ngulik juga soal music videonya yang karena udah ada ya. Oke, kan. baik, Jadi betul. tetap di Soundcore Podcast. Masih bareng Naomi. Gimana Emang nih? anaknya sebenarnya suka senyum banget gitu. Anaknya suka senyum. Jadi jangan terkecoh dengan smiling face-nya dia. Karena siapa tahu dia lagi menggalau di balik sana. Ini udah bener-bener jangan cinta kedua kali dengan orang yang sama lagi deh. Kena banget ya kayaknya. Iya kena banget. Nah ini bukan cengkok sih, tapi kamu punya lengkingan suara yang itu sebenarnya Flowy ya. flowy itu namanya ya. Well, Apa tuh? Gitu ya, kayak Ayunan gitu ya, gitu. ada ayunannya gitu ya. Kan tadi kan ngakunya kan Daftone Yes, sempet gitu, tapi sempet. ternyata punya ciri khas nih nemuin. Gimana? Karena bantuan vocal director atau memang sebenarnya kamu punya itu, cuman kemarin-kemarin belum kenal, belum digali. maybe itu kali ya. Kayak maksudnya sebenarnya tuh bukan yang Blue Deftone yang separah itu sih enggak ya. Jadi Oke. makanya Kiss. mungkin ya enggak maksudnya daijoubu ya. Tapi habis itu pas udah bener-bener tahu cara kontrol dan bantu les juga dan vocal director juga. Kan aku selalu nyanyi tuh vibranya selalu banyak ya. Jadi itu juga lagi mulai dikontrol. Jadi pelan-pelan tuh sambil belajar gitu sih. Jadi Iya. tapi bener ya, itu berarti kan ciri khasnya Naomi Ivo Yes, kan. betul. Flowy. Kan mungkin nenekku juga dulu kalau nyanyi nenek Iya, Ivo iya, juga iya. itu vibra banget kan. Iya. Dan aku sempet nyadar kayak ini kok kayak nenekku banget gitu. Jadi lumayan lucu sih. Wah, ini mumpung cucunya yang mention nenek, oma gitu, ada nggak ajakan-ajakan atau ya kali aja gitu ada mau bikin ya album seru-seruan kayak atau single seru-seruan yang
Ivo berarti udah berapa turunan gitu kan untuk nyanyi. Ya sekedar Oh aja tuh sebenarnya pop saat up. itu pas nenek meninggal Mm-mm. 2022 Mm-mm. itu kita kan pas nenek ulang tahun tuh kita bikin konser sendiri untuk nenek. Oh Jadi oke, kayak karena keluarga tribute. Ivo tuh banyak Iya, banget, 12 anak, Mm-mm. cucunya juga Mm-mm. tapi papaku itu anak cowok satu-satunya. Iya. Jadi semua yang lain Oh, tuh oke. cewek. Jadi kita bikin konser tuh saat Mm-mm. itu Mm-mm. Ivo. Jadi Mm-mm. semua pada nyanyi gitu. Dan semua memang rata-rata penyanyi semua Oh, gitu. rata-rata penyanyi. Jadi Iya. ada nih ya, udah sempet Ada ada sempet ya. iya. Siapa tuh ada Ini lumayan single puas sih. tribute buat nenek atau Iya apa. betul. Oke. Mungkin ya. Semoga. Karena salah satu yang wah ini populer dan digemari sih di eranya ya kan. Iya. Tapi kamu ada nggak sih yang kayak orang jadinya mengenal dengan nama Naomi Ivo tuh jadi kenal juga dan ya udah suka disambungin sama itu dan dipertanyakan juga sebenarnya kemampuannya atau ini jalur nepotisme nggak? Kalau nggak nonton Soundcore Podcast dari segmen awal nih nggak tahu nih pasti bisa nuduhnya nepotisme nih padahal enggak loh gitu. Wah kalau dari aku sih karena keluargaku mungkin dari nama kan mungkin kalau orang ini kan mungkin langsung tahu ya. Iya, Cuman iya. menurut aku dulu kecil sempet kayak bukan beban apa ya lebih kayak oh tanggung jawab nih gitu. Berarti tapi kalau sekarang aku mikir lagi lebih ke jadi proud sih. Jadi kayak maksudnya alhamdulillah dikasih nama itu ada juga dan lebih ngerasa oh berarti aku yang harus kontrol attitude aku semua jadi lebih hati-hati gitu. Jadi menurut aku itu hal yang aku proud of gitu sih. Jadi memang bersyukur juga karena punya family yang bisa apa ya maksudnya semuanya punya karya sendiri gitu. Oh Jadi iya, iya. bisa Ada yang dan juga. ini ya cukup beda-beda juga ya ininya Yes, ya betul. musiknya. Jadi kamu juga ada yang pas dilihat, wah ini koleksi keluarga Ivo aja udah Iya. macem-macem ya. Oh, oke. Tapi next project selain ini selesai siapa tahu ada nanti akan luncur Betul. lagi. Yes. Mau ada nih. Ada tapi Oh, ini oke. lebih Di-spill langsung. interesting sih. Apa tuh? Karena yang aku bisa spill cuman ini genrenya jauh berbeda lagi. Apalagi genrenya kali ini, hah? Lebih beda dan lebih apa ya? Dari ketukannya udah lebih sangat cepat. Jadi Tapi apa ya? berarti Upbeat. musiknya upbeat. Jauh lebih upbeat. Musiknya upbeat tapi genrenya tetap pop atau mungkin Well, udah nyebrang. no. Tiba-tiba jazz gitu. Enggak sih, lebih ke mungkin EDM. Oh, oke. Wow. Belum tahu sih, tapi udah tahu sih. Cuman maksudnya lebih ke ya segitu gitu. Ya Tapi pokoknya bisa dibilang lebih ini ya, upbeat. lebih upbeat dan pasti dance music lah ya kayak Yes, gitu ya. dan sebel banget. Dan sebel banget dan Headbang sih sebenarnya. wow. Keren tuh. Betul. Berarti siap-siap aja nanti kalau di medsos atau di TikTok udah ada dance challenge-nya. Betul. Ini siapa yang boleh nggak di-spill juga kerjasamanya sama siapa sih kan berkolaborasi nih kalau kayak gini. Ini kolaborasi dengan DJ. Dan Dari DJ sini? ini, yes dari sini dan dia perempuan. Wah Jadi keren. ini tentang lebih woman empowerment sih. Oke, girl power. Girl power. Kalau gitu. Yes. Kita udah bisa denger kapan tuh nanti? Tetap di tahun ini? Mungkin. Didoain Insyaallah. aja biar cepet gitu ya. Yes. Jadi setelah selesai, buruan deh makanya di streaming tuh selesai. Yes, stream selesai. Biar nanti udah siap-siap lagi nih Untuk denger next abis single. galau-galau. Oh bener abis galau-galau dengan selesai ya kan? Yes. Terus kita selesailah galau-galaunya. ngedance sama yang Yes. tadi udah Lagu di-spill barunya. itu, lagu barunya. Oke kalau gitu. Nah kalau mau denger selesai, mau lihat video klipnya yang diikat-ikat tuh. Oh ya. iya. Video klipnya diikat-ikat gimana sih nonton aja. Itu kita bisa ngeliatnya di mana? Di mana Naomi? Itu bisa dilihat di YouTube Pop Art Music untuk video klip selesai. Dan ya YouTube. Kalau mau denger dan kalau lain-lainnya. mau denger selesai semua di SP Puff Music udah ada. Kalian juga bisa pakai di TikTok mungkin kalian kalau mau TikTok galau atau ini bisa tag aku juga di TikTok dan bisa langsung lihat TikTokku juga Naomi Fosas. Bisa langsung dicek di situ. Oke, kalau mungkin boleh nggak misalnya aku mau curhat sama kakak Naomi, aku Boleh mau dong. ada ide nih, mungkin bisa jadi lagu atau video klip. Boleh banget. Boleh ke sosmednya Boleh Naomi? banget. Aku tuh paling seneng kenapa aku punya konten gimana ya di TikTok aku gimana itu ya? karena semua ideku tuh kalau misalnya nggak dari orang lain yang komen itu mungkin nggak akan di titik ini sih. Jadi Oke. itu menurut aku hal yang
aku syukurin banget sampai sekarang gitu. Jadi bener-bener yang kayak Interaction is very important for me gimana sih. ya gitu ya. Gimana ya gitu. Gimana ya? Oh, oke Iya. oke oke. Oke, itu tadi berarti kita bisa denger musik-musik semuanya nggak cuma selesai dong ya. Yes. Sebelum-sebelumnya Ada round and juga, round yang tadi iya. juga menarik nih, Different trilingual. genre kalau Iya. mau Mm-mm. tinggal denger yang lagu sebelumnya. Oke, kalau gitu ditunggu hal-hal barunya lagi, wujud-wujud dari kepedean dan ambinya Naomi Ivo nih yang meledak-ledak kita akan lihat gitu ya. Thanks Naomi Ivo, Thank you so Naomi much Kak. sudah Thank you. datang. Terima kasih. Salam buat tante-tante Ivo Iya, lainnya makasih. gitu ya. Oke, gambate. Arigatou. Oke, music lovers, kita masih ada tamu berikutnya yang juga punya cerita dari karyanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Soundcore Podcast. Oke. Oke.